Kondisi tempat saya melakukan observasi ini sebenarnya cukup baik. Di sana terdapat guru yang memadai, terdapat guru khusus untuk menangani anak-anak istimewa atau anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu ada guru ekstrakurikuler dan ada beberapa guru TK juga yang bertugas untuk mengawasi anak-anak selama bermain, selama di kelas. Dan kondisi objek yang saya observasi, anak bernama Malik ini menurut saya kondisinya cukup baik, sosialnya juga cukup baik. Hanya saja memang untuk komunikasi sedikit sulit karena si Malik ini hanya mengerti kata-kata baku saja. Strategi yang saya gunakan dalam melakukan observasi ini lebih ke pendekatan sosial, lalu kita mengajak anak untuk berbincang, lebih mendekatkan diri kepada anak. Seperti itu strategi yang saya lakukan untuk melakukan observasi ini. Jadi informan yang saya pilih yaitu si anak itu sendiri yang pertama, karena anak tersebut merupakan objek yang saya teliti untuk saya jadikan observasi. Yang kedua yaitu shadow teacher. Jadi anak tersebut memiliki shadow teacher khusus, pendamping selama dia berada di sekolahan. Saya bertanya lebih kepada shadow teacher seperti apa sih anak itu. Sebelum saya mengobservasi anak itu, terlebih dahulu saya bertanya apa saja kesukaan si anak tersebut. Lalu yang ketiga, guru kelas. Jadi di saat saya melakukan observasi tersebut, saya baru berjalan 2 bulan mengajar di kelas tersebut, sehingga yang pertama kali saya tanyai, yang ketiga kali saya tanyai yaitu guru kelas yang selama ini mengajar dia, yang lebih mengerti sifat dia di dalam kelas. Kegiatan yang saya lakukan selama melakukan observasi terhadap anak tersebut yaitu saya mengajak anak tersebut untuk berbicara, bercerita, bermain. Ketika saya melakukan observasi tersebut, saya lebih sering menemani si anak bermain. Lalu ketika di dalam kelas, saya juga menemani anak tersebut dalam menyelesaikan tugasnya seperti menggambar, menyelesaikan balok. Dalam kegiatan tersebut, saya juga lebih sering menanyai anak tersebut tentang beberapa hal yang mungkin perlu saya gali. Dan juga ketika melihat anak itu bermain dengan teman-temannya, saya menganalisa seperti apa anak tersebut, keadaan sosialnya dengan lingkungan. Hasil observasi saya kepada Malik ini lebih kepada hasil perkembangan bahasa, lalu perilaku dalam bersosialisasi, dan sosial emosional dalam menghadapi kejadian di sekitar. Yang pertama akan saya bahas yaitu bagaimana perkembangan bahasa dari Malik ini. Perkembangan bahasa Malik ini cukup kurang karena memang pada dasarnya Malik adalah anak dengan keadaan speech delay atau keterlambatan bicara. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan bahasa pada Malik sendiri. Seperti Malik memiliki kosakata yang terbatas, sehingga Malik hanya mampu menangkap pembicaraan atau kata-kata baku saja. Ketika kita mengucapkan kata tidak baku, maka Malik akan bingung dan akan bertanya, apa maksud dari kata itu? Lalu juga Malik memiliki kebiasaan mengulang-ulang kata. Hal ini dipengaruhi juga karena keterbatasan kata yang dimengerti oleh Malik ini, sehingga dia tidak tahu akan mengungkapkan apa karena dia kekurangan dalam kosakata ini. Contohnya, ketika dia melihat temannya jatuh, maksudnya dia bilang dan meminta bantuan, tapi terkadang dia hanya bilang, "Bunda, Dava jatuh. Tadi Dava jatuh." Dava jatuh dan Dava jatuh itu bisa diulang berkali-kali sampai kita sebagai guru yang dia lapori itu menuju ke anak yang jatuh tadi. Nah, kebiasaan Malik itu dia banyak bercerita. Tetapi ketika
dia bercerita, kita sebagai orang yang awam atau tidak memahami bahasa si Malik ini akan sedikit kebingungan dengan cara berbicara Malik. Nah, sama seperti anak pada umumnya, Malik itu senang bercerita. Mau ditanya terlebih dahulu ataupun tidak ditanya, dia akan menceritakan apa aja yang telah dia lakukan. Contohnya di saat pagi hari, ketika dia sampai di sekolah, dia akan langsung bercerita, "Bunda, kemarin aku belajar ini. Bunda, kemarin aku melakukan ini. Bunda, aku ingin melakukan ini." Semua akan dia ceritakan. Lalu tentang perasaan dia sendiri, dia juga mengungkapkan perasaannya. Dia termasuk anak yang ekspresif, sehingga seperti ketika dia merasa senang, ketika sedih, marah, dia akan bercerita dan akan menceritakan secara detail apa yang menyebabkan dia senang, apa yang menyebabkan dia marah, apa yang menyebabkan dia sedih, atau hal-hal apa saja yang membuat dia tidak senang. Dia akan menceritakan secara detail kepada orang yang ingin dia jadikan tempat cerita. Nah, berhubung karena beberapa hari saya melakukan pendekatan dengan Malik, dia lebih dekat dengan saya, dan tanpa saya tanya, "Malik sekarang sedang merasa apa?" Dia akan bercerita seperti ini, "Bunda, aku sedang marah karena misalkan permainan yang sedang dia pegang diminta oleh teman atau apapun." Kedua yang akan saya bahas dari hasil observasi saya yaitu perilaku si Malik dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi Malik ini memiliki satu sikap buruk, sifat dia ini sangat egois untuk barang yang dia pegang. Seperti untuk mainan, dia sedang memegang mainan balok atau pesawat-pesawatan, maka dia akan merajai permainan itu dan cenderung tidak mau berbagi mainan sebelum dia merasa puas atau merasa bosan. Dia akan tetap kekeh mempertahankan, tapi terkadang dia akan merasa kalah dengan beberapa anak yang menurut dia lebih tinggi, lebih besar dari badan dia. Tapi ketika diambil pun dia membolehkan, tetapi dia juga menyimpan rasa amarah. Nah, hal tersebut yang sering dia ceritakan kepada saya. Misal, "Bunda, saya marah, mainan saya diambil oleh dia. Nah, dia akan bercerita. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan makanan. Jadi Malik ini egois terhadap barang, tetapi terhadap makanan dia sangat murah hati. Ketika dia membawa makanan, membawa bekal, temannya akan dipersilahkan untuk mencicipi. Nah, untuk permainan kan tadi Malik egois, tetapi untuk sebuah mainan yang dilakukan untuk kegiatan bersama seperti bermain bola atau bermain apapun yang memang diperuntukkan untuk dilakukan bersama-sama, dia tidak sama sekali tidak muncul sikap egoisnya. Dia akan lebih sportif. Seperti ketika bermain lompat tali, bermain bola, ketika dia memang kalah atau dia memang bukan waktu dia untuk memegang itu, memainkan itu, maka dia akan melepas. Dia akan hanya melihat temannya yang sedang bermain. Nah, dan juga Malik ini termasuk anak yang sangat antusias. Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Jadi setiap harinya ketika akan melakukan atau mulai pembelajaran, dia selalu akan bertanya, "Bunda, bawa alat apa lagi? Bunda, bawa apa lagi? Bunda, kita akan bermain apa? Kita akan belajar apa?" Dia akan selalu bertanya. Dan juga ketika menemukan hal-hal baru, dia akan antusias dan akan mengamati benda itu lama sekali. Lalu setelah dia puas mengamati, kemudian ada beberapa hal yang belum dia mengerti, dia akan bertanya kepada bunda-bunda yang ada di kelas. Malik ini juga termasuk anak yang memiliki sifat tanggung jawab dan mandiri, seperti mencuci kotak bekalnya sendiri, melipat alat-alatnya sendiri, lalu membereskan mainannya sendiri. Tetapi memang
Malik ini merupakan anak yang egoisnya sangat tinggi. Jadi dia tidak akan melepaskan barang apapun yang dia pegang. Semisal pun ketika dia tidak meminta ditolong untuk dibantu membereskan alat sholatnya, ketika ada teman yang ikut membantu, dia akan marah karena dia merasa dia bisa dan tidak perlu untuk dibantu. Seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan hasil observasi saya tentang sosial emosional Malik dalam menanggapi kejadian di sekitar. Malik ini termasuk anak yang sangat bersimpati dan peka terhadap lingkungan. Seperti halnya di dalam kelas terdapat anak ABK, yaitu anak autis yang kerap kali muncul tantrum ringan ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dan berhubungan anak tersebut adalah kakak Malik. Ketika anak tersebut mengalami tantrum ringan, maka Malik akan berlari menutup semua pintu dan menguncinya agar anak tersebut tidak lari. Lalu dia juga akan menenangkan. Seperti ini biasanya dia menenangkannya. Diam Koko, diam Koko. Seperti itu dia akan menenangkan anak itu dan mengucapkan kalimat itu terus menerus sampai anak itu benar-benar merasa tenang. Kemudian kepekaan Malik ini juga terjadi kepada anak lain, tidak hanya kepada orang terdekatnya saja. Contohnya ketika sedang bermain di area luar, lalu dia melihat anak kelas lain atau anak yang sebenarnya jarang sekali berinteraksi dengan dia jatuh, dia akan langsung lari mencari bunda yang ada di sekitar atau kembali ke kelas, bilang kepada bunda kelas atau bahkan menuntun anak yang jatuh tersebut sampai ke kelas agar mendapat obat atau mendapat penanganan dari bunda-bundanya. Malik ini termasuk anak yang sangat patuh dengan aturan. Ketika aturan di dalam kelas tidak makan selama pembelajaran, maka ketika dia sedang memakan permen, maka permen akan dia buang ketika sudah ada bel masuk. Dan juga ketika dilakukan kegiatan sholat, ada beberapa anak yang mungkin sholatnya tidak serapi atau sebenar yang dia lakukan, maka dia akan menegur, kita harus sholat yang benar agar Allah menerima doa kita. Seperti itu. Lalu Malik ini memiliki hal unik yang dimiliki Malik, yaitu dia memiliki bakat untuk melukis. Ketika dia merasa suasana di dalam kelas itu sedang nyaman, maka lukisannya akan cerah, akan menggunakan warna-warna cerah. Tetapi ketika dia merasa lingkungan di dalam kelas itu tidak menyenangkan bagi dia, maka dia akan menggambar dengan warna-warna gelap. Nah, lalu Malik ini memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi karena dia tidak merasa takut, tidak merasa malu ketika terdapat orang lain di dalam kelas dan dia diharuskan untuk bercerita di depan. Dia akan bercerita dengan lantang, dengan santai, bahkan dia akan menceritakan apa saja terhadap orang baru yang baru dia kenal. Seperti itu. Manfaat yang bisa diberikan untuk pendidikan anak usia dini menurut saya yaitu sangat penting untuk mendekatkan diri kepada anak usia dini, baik itu kita sebagai seorang pendidik atau seorang orang tua sekalipun. Sangat penting untuk lebih mendekatkan diri kepada anak. Kita bisa bertanya tentang kejadian hari ini, bercerita atau melakukan hal-hal bersama anak usia dini agar lebih mengenal anak tersebut, sehingga nantinya kita bisa mengarahkan anak tersebut akan menuju kemana, memberikan pembelajaran yang tepat untuk anak tersebut, dan yang jelas akan lebih memberikan rasa nyaman dan aman untuk anak usia dini. Kesan dan pesan saya selama melakukan observasi ini yaitu kesannya saya merasa senang, anak-anak jadi lebih dekat dengan saya, lalu anak-anak juga lebih nyaman bercerita dengan saya, tidak merasa asing lagi karena pada saat itu saya juga termasuk guru baru, jadi sangat menyenangkan. Untuk pesan saya sendiri untuk semua pendidik, semua orang tua, harap lebih mendekatkan diri kepada anak, terutama
untuk keseharian anak, sehingga kita mengetahui seperti apa yang dirasakan anak, yang dialami anak, dan diinginkan anak. Sekian hasil presentasi UAS saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.